Untuk bumbu sambal goreng kentangnya, di sini saya pakai 5 buah cabai merah besar, bawang putih nanti secukupnya, dan ini ada bawang merah karena bawangannya besar-besar jadi saya pakai 2, sama kemiri 5 butir, 2 batang serai, sama lengkuas yang sudah dipotong-potong. Terus saya nanti pakai sedikit kunyit bubuk dan ketumbar bubuk, dan juga sedikit jahe bubuk. Maklum di sini nggak ada yang fresh, jadi saya pakainya yang bubuk aja karena di sini susah untuk cari yang fresh. Gitu. Nah nanti bahan-bahan ini itu sesuai dengan selera ya, karena saya nggak suka pedas, jadi saya pakai cabenya yang merah besar aja, yang tidak terlalu pedas. Kalau yang suka pedas boleh dicampur dengan cabai rawit biar lebih pedas lagi. Kalau saya kebetulan nggak suka pedas, jadi pakainya cukup cabai merah aja. Nah nanti ini akan saya rebus cabai merahnya, jadi biar warnanya nanti cantik merahnya, jadi saya rebus dulu ini cabai merahnya. Nah nanti semua bahan-bahan ini, yang ini nanti dihaluskan, dan yang dihaluskan ini campur dengan yang ini, sama ini dihaluskan nanti. Kalau yang ini dipisahkan, yang tidak usah dihaluskan, paling nanti ini dimemarkan saja batang serainya. Nah inilah bumbu yang sudah dihaluskan, lalu kita tumis. Panaskan penggorengan, saya kasih minyaknya dikit aja ya, karena saya nggak terlalu makan banyak minyak, jadi sedikit aja minyaknya. Yang sudah panas baru kita masukkan bumbunya. Aduk-aduk sampai bumbunya harum. Kita masukkan batang serai dan lengkuasnya. Sebetulnya kurang lagi daun salam, karena saya tidak punya daun salam, jadi ya seadanya seperti ini. Kalau pengen lebih enak lagi dan harum aromanya, itu pakai daun salam, tapi saya nggak ada. Udah, aduk lagi, tunggu sampai harum. Nah setelah harum bumbunya, saya mau tambahkan petai di sini biar aromanya lebih sedap gitu ya. Saya pakai petai. Setelah petainya nanti agak layu sedikit, baru kita tambahkan sedikit air dan santan. Nah setelah petai layu, kita tambahkan sedikit air biar nggak gosong. Aduk lagi. Ini saya pakai resep ibu saya, jadi sambal goreng ati sambal goreng kentang, nggak pakai ati ya saya. Sambal goreng kentang yang basah. Jadi kalau tradisi lebaran itu ibu saya masaknya sambal goreng kentang tapi yang basah. Kan ada juga sambal goreng kentang yang kering ya, tapi saya menggunakan resep ibu saya yang basah. Jadi dikasih air dan nanti santan. Nah ini santannya karena saya pakai yang instan, terlalu kental, jadi mesti ditambahkan air. Santannya secukupnya aja. Aduk-aduk lagi. Airnya kurang sedikit. Nah setelah ditambahkan air seperti ini, kita masukkan bumbu-bumbunya. Gula merah yang sudah disisir,
semua bumbu tergantung selera ya, selera masing-masing. Ada yang suka manis, pedas, asin. Jadi bumbunya kira-kira aja. Saya juga kalau masak bumbunya kira-kira. Nanti bisa dicobain kurang apa. Setelah gula merah, kita kasih bumbu penyedap. Jika yang suka pakai penyedap, kalau yang tidak boleh di skip. Pakai garam aja. Tapi saya pakai bumbu penyedap sedikit. Lagi. Nah, biarkan matang. Nanti kita cobain dulu ya. Kita cobain rasanya kurang apa, kurang asin atau kurang manis. Nanti setelah semua rasanya sudah pas, baru kita masukkan kentangnya. Sorry. Nah, mari kita cobain dulu. Rasa manisnya udah pas, gurihnya sudah pas, tinggal kasih sedikit garam. Kasih sedikit garam, sedikit air lagi. Ya, aduk lagi. Nah, setelah rasanya pas, baru kita masukkan kentangnya. Nah, kita aduk lagi sampai bumbunya meresap. Nah, nanti karena ini airnya banyak, tapi kentang itu kan menyerap air, jadi nanti airnya akan menyusut setelah kentangnya dimasukkan. Nah, ini sambal goreng kentang ala ibu saya resepnya. Jadi yang seperti ini tradisi lebaran kita memasak sambal goreng kentangnya yang seperti ini, yang masih ada sedikit kuahnya. Jadi bukan sambal goreng yang kering ya. Nah, sudah seperti ini, diaduk, biarkan sebentar sampai mendidih dan semua bumbunya meresap ke kentangnya, baru kita angkat dan siap disajikan. Nah, seperti inilah jadinya setelah matang. Oh, tadi masih ada airnya karena memang menyerap, jadi akhirnya airnya menyusut dan airnya lagi. Tapi ini basah, kentangnya basah, jadi bukan sambal goreng yang kering. Ini jenis pakai resep ibu saya, jadi kentang yang goreng kentang yang gak basah gitu. Nanti disajikan dengan ayam dan telur. Untuk menu yang kedua yaitu opor ayam. Bahan-bahannya adalah saya pakai ini 3 ekor ayam kampung, dan ada bawang merah, bawang putih, kemiri. Saya pakai secukupnya ya. Terus saya pakai kunyit bubuk sama ketumbar bubuk, dan ada santannya. Saya pakai santan yang instan aja yang praktis. Terus ada serai 2 batang, ada lengkuas yang sudah dipotong-potong, dan ada daun jeruk beberapa lembar. Saya suka daun jeruk, jadi saya pakai agak banyak daun jeruknya gitu. Setelah bumbunya kita haluskan, lalu kita masukkan oh iya, karena ayam kampung itu kan biasanya keras ya, alot gitu, jadi biar cepat empuk saya pakai pressure cooker di sini biar cepat empuknya. Itu bumbunya sudah masuk, kita masukkan ke sini, kita masak kurang lebih itu kurang lebih 1 jam lah, 60 menit. Saya set dulu 60 menit.
Kita tunggu sampai 60 menit. Kalau ayamnya sudah empuk, baru kita masukkan santan dan bumbu-bumbu lainnya seperti lengkuas, daun jeruk, daun serai, seperti itu. Nah, ini setelah saya masukkan santannya, saya pindahkan dari press cooker ke penggorengan biasa. Nah, saya kasih santannya tidak terlalu kental ya, karena kalau terlalu kental bisa bikin enak, jadi santannya sedikit aja. Nah, ini paling karena sudah empuk ayamnya, paling tinggal ditunggu ya sekitar 10 menit lah, sudah matang dan sudah bisa kita angkat dan disajikan. Nah, inilah setelah matang, sudah saya taburin atasnya dengan bawang goreng biar lebih enak lagi. Ya, inilah menu lebaran saya kali ini, karena saya tinggal di perantauan di negara asing, tidak ada keluarga, tidak ada ya, apalagi dalam kondisi saat ini corona, masih di rumah aja, belum boleh keluar. Jadi lebaran sendiri aja di rumah. Oke, jadi inilah menu lebaran saya kali ini. Sederhana, tidak macam-macam bikinnya, karena cuma saya aja sendiri juga yang makan. Jadi ya udah, bikinnya saya cuma opor ayam sama sambal goreng kentang sama ketupat, udah. Dan untuk cemilannya saya kemarin bikin nastar setengah resep, lumayan jadi 3 toples kecil ya. Oke, inilah lebaran ala saya di sini di negeri orang sendirian. Sedih banget deh. Oke, saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin.